Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Sabana dari NIM 2010-2020 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08A, dan cita-cita saya menjadi seorang pengusaha. Nah, pada kesempatan kali ini saya dapat materi untuk menjelaskan mengenai modul 3, yaitu pemilihan atau percabangan. Dan ini merupakan tugas saya semester yang saya dapatkan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan layar terlebih dahulu. Konstruksi dasar pemilihan. Pemilihan berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang atau mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering juga disebut dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Nah, sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true dan false dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Operator yang dapat digunakan untuk operasi logika ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini merupakan operator-operator yang dapat kita gunakan dalam menjalankan operasi logika ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari konstruksi dasar pemilihan, yang mana terdiri dari 4 pemilihan. Yang pertama adalah pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika tidak terpenuhi, maka tidak akan ada proses yang dijalankan. Dan yang kedua adalah pemilihan berganda atau pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati, dan proses yang ada pada kondisi kedua akan dijalankan. Dan yang ketiga adalah pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyaknya kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan jika proses yang ada di kondisi lain akan dilewatkan. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kondisi berikutnya yang akan diperiksa sampai kondisi yang diminta terpenuhi, dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Dan yang keempat adalah pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya, atau biasa disebut nested if. Jika kondisi sebelumnya terpenuhi, maka struktur if yang ada di dalamnya akan diperiksa, dan instruksi di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari konstruksi dasar pemilihan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program yang sudah saya rancang sebelumnya. Nah, ini merupakan flowchart dari program yang akan saya buat nanti. Nah, di sini dapat kita lihat saya mengambil konsep jam masuk magang seorang anak magang di sebuah perusahaan, yang mana jam kerja atau jam magang normalnya adalah 8 jam. Jika dia kurang dari 8 jam, maka sama dengan atau kurang dari 8 jam, maka dia akan dikali 1 dan disebut normal. Dan jika dia lebih besar dari 8 jam, maka akan disebut lembur. Jika lembur, maka total jam kerja magang dikurang jam kerja normal, yaitu 8 jam. Nah, itu untuk penentuan waktu lembur. Nah, jika waktu lemburnya lebih 1 jam atau sama dengan 1 jam, maka jam lembur dikali 1. Dan lebih dari 1 jam, masuk ke 2 jam atau 2 jam, maka jam lembur dikali 2. Dan jika dia lebih besar atau sama dengan 3 jam, maka jam lembur yang pertama ditambah jam lembur yang kedua ditambah jam lembur dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena sudah melewati 2 fase jam lembur, yaitu jam lembur yang pertama dan jam lembur yang ketiga, jam lembur yang kedua, dan dikalikan 3 karena lebih besar atau sama dengan 3 jam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penulisan program. Nah, di sini saya akan aplikasi atau website penulisan program online. Oke, saya akan menulis programnya.
Nah, di sini saya akan menulis variabel yang akan digunakan dalam program ini. Yang pertama adalah jam magang. Yang kedua adalah total jam total magang. Oke, yang ketiga adalah jam masuk. Empat adalah jam keluar. Dan yang terakhir adalah jam lembur. Ini untuk jam lembur sendiri dimanfaatkan untuk memberikan nilai nol karena jam normalnya adalah 8 jam. Nomor namanya. Oke. Dan di sini saya akan mengeluarkan kalimat untuk memasukkan jam masuk. Merupakan inputannya. Lalu jam keluar. Selanjutnya adalah seperti pada plotter yang sebelumnya untuk jam magang. Untuk jam magang sendiri diberikan rumus dengan jam keluar dikurang jam masuk. Masukkan tadi plotter yang kita lihat jika dia lebih besar dari 8 jam magang lebih besar dari 8 jam, maka magang dikurang 8. Jadi lebih dari 8 jam termasuk jam lembur. Ini dia jam magang dikurang 8. Kita tahu di detail tentu jam magang dikali 1. Lalu harus seperti yang sudah tertulis tadi, jika jam lembur itu lebih dari 1 jam, kita tulis yang pertama untuk saja normal ya, normal terlebih dahulu. Jika jam lembur sama dengan 0 atau normal, menjadi 1. Yang kedua adalah jam lembur dengan sama dengan 1 atau lebih dari atau 1 jam itu dari jam normal. Jadi akan dikali 1.
kita lembur sama dengan lebih dari sama dengan 2 jam, maka rumusnya adalah dan lembur dikali 2 terakhir kita lembur lebih dari atau sama dengan dari 3 jam. Rumusnya adalah dan lembur 2 kali 3. Jadi kemudian 4 kali 3 karena merupakan jam lembur yang lebih atau sama dengan 3 jam tambah 3. Oke. Selanjutnya tutup kurung berawal jam magang sama dengan 8 tambah lembur. Ini jam lembur, maka untuk hasilnya dikeluarkan kali 5 total jam magang. Total jam magang adalah lalu turun. Oke, kita bisa dulu. Oh iya, misalnya kita bisa memakai oke, ini masukkan nilai inputnya, misalnya dia masuk jam 8, misalnya jam 7, dan keluar jam 11. Nah, total jam magang adalah 14 jam, sudah dengan lemburnya. Jam normalnya adalah 8 jam, berarti dia lembur sebanyak 6 jam, karena total jam magangnya adalah 14 jam. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari pesan program untuk modul 3 dengan materi konstruksi dasar pemilihan. Untuk menutup sesi presentasi ini, saya ingin memberikan satu quotes, yaitu jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan sesuatu, karena lebih baik kita gagal daripada tidak melakukan perubahan apapun. Oke, sekian saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.